Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang binatang yang bisa berbicara? Betul, jawabannya adalah teks fabel. Silahkan simak cuplikan berikut. Menurutmu, adegan tersebut termasuk ke dalam struktur teks fabel yang mana? Apa saja unsur dan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat teks fabel yang baik? Untuk mengetahuinya, silakan simak teks fabel berikut dan catatlah ciri-ciri tokoh, latar, serta bagaimana cerita ini disusun. Persahabatan Sang Gajah dan Si Kancil. Di sebuah hutan yang sedang dilanda kekeringan, sang gajah yang bertubuh tegap sedang berjalan mencari sumber mata air. Di tengah jalan, ia bertemu dengan si kancil yang tampak kehausan di bawah pohon jati. Meskipun tubuh mereka sangat berbeda ukuran, keduanya adalah sahabat baik yang selalu saling membantu. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah sumur tua yang masih berisi air. Namun, sumur itu sangat dalam. Karena terlalu bersemangat, si kancil terpeleset dan jatuh ke dalam sumur tersebut. Tolong sang gajah, tolong aku. Sang gajah kebingungan. Belalainya tidak cukup panjang untuk mencapai dasar sumur. Tiba-tiba, muncul seekor harimau yang lapar mendekati sumur itu. Sang harimau melihat si kancil sebagai mangsa yang terjebak dan sang gajah sebagai ancaman. Sang gajah tidak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatannya untuk mendorong sebuah batang pohon besar ke arah mulut sumur agar sang harimau tidak bisa mendekat. Kemudian sang gajah menginstruksikan si kancil untuk melompat ke ujung batang pohon yang ia turunkan ke dalam sumur. Dengan sisa tenaganya, si kancil memanjat batang pohon tersebut. Sementara itu, sang gajah mengeluarkan suara trompetnya yang sangat keras, hingga membuat sang harimau ketakutan dan lari tunggang langgang. Akhirnya, si kancil berhasil keluar dengan selamat. Pesan moral yang dapat diambil yaitu kecerdikan dan kekuatan jika disatukan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan teman yang kecil karena setiap makhluk memiliki kelebihannya masing-masing. Apa yang kalian temukan setelah menyimak contoh teks fabel? Teks fabel memiliki 4 struktur sebagai berikut. Pertama, orientasi, yaitu berisi tentang pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Dan yang kedua, komplikasi, ditandai dengan munculnya konflik atau masalah yang semakin memuncak. Yang ketiga, resolusi, bagian penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh utama, seringkali dengan cara yang kreatif. Terakhir, koda, berisi perubahan watak tokoh atau pesan moral yang bisa dipetik oleh pembaca. Selain struktur, teks fabel biasanya ditandai dengan penggunaan kata sandang. Penggunaan kata sang biasanya sebagai penghormatan seperti sang raja hutan, sang gajah yang bijaksana. Sedangkan penggunaan kata si memberikan kesan akrab, santai atau merendahkan seperti si monyet yang nakal itu. Pada teks fabel juga terdapat keterangan waktu dan tempat. Seperti di sebuah hutan, pada malam hari, pagi hari, dan lainnya. Adapun panduan menulis teks fabel, pertama tentukan judul dan tema, kembangkan tokoh, buat kerangka cerita berdasarkan struktur teks fabel, perhatikan kaidah kebahasaan dengan menggunakan kata sandang, kata kerja aktif, keterangan latar tempat atau waktu, dan penggunaan kata hubung. Terakhir, kembangkan kerangka yaitu tambahkan dialog agar jalan cerita lebih hidup.